Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para hadir yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Ini adalah ungkapan yang harus selalu lantunkan ketika Allah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada pertemuan yang cukup lama, mungkin kemarin libur ya, buatan pengajian seperti biasa. Nah ini ternyata saya mungkin sudah merasa menjadi bagian keluarga Ibu-Ibu Aisyah, pimpinan cabang Tanjung. Saking kangen, saking rindunya, saya melihat jadwal itu terlalu gasik, Bu. Tadi saya titip motor di sini sudah jam 12:30 sudah ada di sini, tapi saya balik lagi. Kebetulan saya didampingi oleh istri. Mumpung ke Tanjung, katanya sekalian nengok Sakinah. Nah ini alhamdulillah, meskipun nengok Sakinah, ini alhamdulillah kita masih bisa tepat waktu ya Bu ya. Nah, baik para ibu-ibu, karena di sini ada bapak yang berdua, bapak-bapak juga ya, yang semoga dirahmati Allah. Selain kita memuji alhamdulillahirabbil alamin, ini atas syariat dari agama kita, kita pun disyariatkan bersolawat ya. Solawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan solawat atas keluarganya serta penghulu para nabi ya, kemudian nabi yang betul-betul berjasa untuk berkibarnya panji-panji Islam, yaitu Nabiullah Ibrahim pula kita lantunkan. Itu merupakan sebuah syariat. Semoga kita hatinya selalu terpaut dengan selalu bersyukur alhamdulillah dan bersolawat atas Nabi, karena kita masih menikmati anugerah Allah, kebahagiaan mengukuhi agama yang paling benar di sisi Allah, yaitu dinul Islam. Mungkin yang berikutnya kita masih suasana Lebaran ya. Kalau kita belajar dari ungkapan dan peribahasa, kata orang Banjarharjo zaman baheula ya. Zaman dulu kita masih di SD itu ada ungkapan, tak ada gading yang tak retak ya. Artinya kita meskipun diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna, pasti memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, dan memiliki dosa-dosa hakul adam, yang mana dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah ketika kita sudah
saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Begitupun semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana Lebaran. Sehingga ketika ditanya oleh yang WA ke saya, Bu Sinten nggih, yang kemarin pemberitahuan bahwa Mbak Malang nggih, saya Mbak Lala ditanya kira-kira judulnya nopo nggih? Kados-kadosnya ingkang tepat niku mungkin tentang seputar Lebaran, yaitu mudik dan halal bihalal. Nah, maka untuk sedikit kita memahami mudik dan halal bihalal, ditambahkanlah kata biang lala. Nopo sih biang lala? Nah, nanti pada pengajian siang hari ini kita sedikit pengkayaan tentang bahasa dan sastra, karena hidup dengan seni akan lebih terasa indah. Begitupun kalau kita mengemas sebuah acara seperti ini ada suasana seni, mudah-mudahan akan lebih terasa indah ya Bu. Tapi jangan seni yang jorok, yang ustadznya bikin ketawa terpingkal-pingkal, katanya wah itu rame gitu ya. Tapi kalau ditanya oleh Henopo bar pengajian duko, yang penting rame gitu ya. Nah, tapi rame di sini boleh jadi dikemas dengan sebuah niat yang baik, bahwa seni di sini adalah seni untuk mengemas bahwa hidup itu perlu keindahan. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak yang berdua ada di sini juga mudah-mudahan ketularan dan mendapatkan rahmat pula dari kajian yang dilaksanakan oleh ibu-ibu. Amin ya robbal alamin. Para ibu yang hadir, dan mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan sedikit penjelasan. Kalau kita memahami fenomena yang namanya Lebaran, itu ada mudik dan ada halal bihalal. Nah, di dua acara itu ada baik dan ada buruknya. Nah, tentang Islam bagaimana memaknai tentang halal haramnya mudik dan halal bihalal, mari kita fahami bersama, kita mencermati dari judul pada siang hari ini nggih. Sedikit kita mengenal sastra bahasa Indonesia ya. Biang lala. Nah, ini biang lala kira-kira apa, Bu? Nah, ini wahana permainan ya. Itu ibu-ibu ini paham nih, sepuh tapi luar biasa. Sinten Bu yang pertama kali menciptakan biang lala, Bu? Ada yang kenal boten? Boten tepang nggih. Nah, nggih. Jadi biang lala itu adalah kinciria, undar atau kumudi putar gitu ya kalau bahasa ini. Nah, itu kalau dicetuskan oleh pertama kali yang menciptakan biang lala niku jenenge George Washington Gale-Ferris ya. Tulisannya niku George Washington Gale-Ferris. Nah, ini barangkali nanti ada ini ya, ada evaluasi nanti ini. Ini ada ibu-ibu yang senang tanya jawab nanti ya. George Washington Gale-Ferris ya, dari Chicago. Ya. Itu pertama kali yang menciptakan kinciria atau undar kata wong Tanjung, kumidi putar yang menurut bahasa masyarakat kita. Namun itu adalah sebuah kata yang mengartikan bahwa kinciria, suasana yang ada merah, ada kuning, ada hijau gitu ya, gemerlap ya, rame gitu ya. Nah, dan ini diserap menjadi bahasa sastra dalam bahasa Indonesia. Itu yang mengandung arti begini. Ilmu yang mempelajari itu secara etimologi ya, ilmu yang mempelajari tentang kata, asal usul kata, termasuk bagaimana perkembangannya dari segi bunyi, bentuk, dan maknanya. Ternyata biang lala itu mengandung arti seperti sama dengan pelangi. Rame nggih,
ada pelangi-pelangi, alangkah indahnya gitu ya. Kemudian di sana ada merah, kuning, hijau dan macam-macam. Saya ini agak lupa, ini nyanyian zaman TK Ibu ya. Nah, tapi maksud dari biang lala itu maksudnya adalah ramainya seperti warna-warni pelangi, kemudian ramainya gegap gempita seperti kinciria atau permainan undar dan kumi diputar. Nah, ini tema siang hari ini mungkin lebih tepat karena suasananya masih suasana lebaran. Nah, jadi kalau diartikan secara etimologi ya, etimologi, warna-warni atau rupa-rupi dunia seputar kata-kata yang menyertai. Jadi ya, bisa juga begini. Iya, serba-serbi. Biang lala misalnya tentang mudik, biang lala tentang halal bihalal. Nah, ini serba-serbi, rupa-rupi atau seputar dengan kalimat yang menyertainya. Nanti tergantung kalimat apa yang menyertai dari biang lala. Maksudnya begitu. Nah, baik, tadi biang lala sudah paham artinya. Supaya kita masuk kepada acara siang hari ini, kita harus mengenal apa sih. Kita sering mengatakan halal bihalal, diundang oleh alumnus SD misalnya, SMP, perguruan tinggi. Nah, tapi kita sendiri mengucapkan sangat familiar namun tidak tahu maknanya. Nah, harapan di sini dijelaskan Ibu-ibu Aisyah nanti lebih berkemajuan tentang makna dari halal bihalal ya. Bila secara harfiah ini halal bihalal itu maksudnya dalam konteks mengembalikan hubungan persaudaraan yang mungkin tadi ada salah satu gangguan, ada salah satu ketidaknyamanan, ada hal-hal yang membuat orang sakit hati, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan ketersinggungan pihak-pihak lain, maka pada acara halal bihalal itu saling mengikhlaskan untuk saling memaafkan. Maksudnya begitu. Nah, jadi itu halal bihalal. Tapi kalau mudik, Ibu ngertos nggih? Kira-kira kalau mudik wonten yang paham mboten? Nah, itu kalau yang namanya mudik itu sebenarnya sudah difahami karena serapan bahasa Indonesia dari bahasa Sunda ya. Mudik kemana? Nah, pulang kemana? Nah, ternyata mudik itu menjadi bahasa serapan yang diserap oleh bahasa baku bahasa Indonesia, yaitu tradisi pulang kampung, biasanya terjadi pada menjelang hari raya atau mungkin menjelang hari Natal, mungkin sahabat-sahabat kita yang beragama Nasrani, atau bisa juga pada agama-agama yang lain pun akan pulang kampung untuk saling bersilaturahim ya. Tapi asal bahasanya ternyata dari bahasa Jawa ya, yaitu yang berasal dari kata mulih yang berarti kembali ya. Mulih itu kembali. Kemudian kata yang keduanya adalah dilik. Dilik itu berarti pulang ke rumah ya. Jadi kita datang ke rumah asal. Nah, itu yang dimaksud dengan mudik. Ini rupanya adminnya Toha Putra ini ada yang kurang, Mas. Mudiknya ini enggak diterjemahkan. Nah, ini supaya besok lebih Tapi enggak apa-apa. Saya kalau pengertian mudik itu insya Allah sudah banyak difahami oleh kalangan kita. Namun yang paling penting di sini, di samping kita memahami apa makna biang lala, apa arti dari mudik, apa arti dari halal bihalal, yang paling penting di sini, apakah Islam mengajarkan tentang mudik dan halal bihalal? Kira-kira Ibu kalau suruh memilih, kira-kira pas enggak ini untuk ajaran Islam yang namanya mudik? Sampai kelihatan berduyun-duyun, bikin hiruk pikuk, belum lagi suara mobil bising, macetnya lalu lintas gitu ya. Kemudian nanti halal bihalal juga
Tidak sedikit di dalam halal bihalal itu karena dulu mengenang cinta yang lama bersemi kembali, atau yang namanya CLBK. Setelah halal bihalal ternyata pulang halal bihalal padu, istrinya cemburu ya, kemudian merasa tidak terima, padu, tukaran. Nah, sehingga perceraian terjadi gara-gara halal bihalal. Nah, ini yang saya ceritakan, yang penting di sini itu harus difahami. Reuni ya. Halal bihalal pun sama, Bu. Biasanya kan yang namanya kemasan kan gini, Bu. Ini reuni acaranya halal bihalal, kan begitu maksudnya, melekat ke sana. Ini situasi lebaran tuh begitu, reuni dikemasnya itu halal bihalal, reuni angkatan kesekian. Nah, itu dampak negatifnya banyak terjadi di kalangan kita semua. Nah, ini kalau kita melihat hukum itu harus berimbang. Tadi kalau saya tawarkan, kira-kira setuju nopo mboten? Nah, tradisi budaya itu termasuk salah satu bentuk fitrah. Jadi manusia itu senang. Ibu juga aslinya senang budaya kok. Ya, artinya gini. Ya, nah, ini bahasa Indonesia. Budaya itu budidaya manusia. Karena manusia diberikan pikiran dan hati sehingga muncullah yang namanya budaya. Nah, ini mudik dan halal bihalal itu merupakan budidaya dari hasil kreativitas manusia. Lantas kalau kita diberikan hal semacam itu, kira-kira haram nopo halal? Nah, tergantung. Maka kita perlu ngaji. Apalagi kita berada di naungan Aisyah, di bawah naungan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah agama, artinya dakwah beragama Islam tengahan, Bu. Boten tradisional banget atau kuno banget, dan modern, terlalu modern juga tidak. Ya, moderat juga tidak. Tetapi Muhammadiyah menggunakan pendekatan untuk memahami Islam yang baik dan benar dengan metode apa? Wasatiyah, tengahan. Tentunya mengedepankan proses dan pemikiran burhani, bayani, dan irfani. Kalau yang pernah ngaji di masjid mana? Masjid Abdul Aziz, ada yang paham? Ada yang datang gak ya? Burhani, bayani, dan irfani. Taksih kelingan boten nopo niku. Ya. Jadi memahami Islam itu di dalam Muhammadiyah bukan hanya sesuai dengan konseptual. Misalnya hadis bunyinya begini. Ya. Misalnya modelnya begini, Bu. Contoh tentang hadis zakat fitri. Zakat fitri itu zakat fitrah, yang sering dikatakan zakat fitrah ya. Aslinya yang betul itu ya zakat fitri. Tunjukkan mana Al-Quran dan sunnah dari Nabi atau hadis Nabi yang mengatakan zakat fitri itu mengeluarkannya dengan satu sok beras. Ada enggak? Hadisnya itu bunyinya satu sok kurma. Coba kalau ibu-ibu di sini zakatnya satu sok kurma, jangan-jangan mungkin oleh panitia disangkanya buat takjil, Bu. Nah, itulah yang namanya budaya tadi. Sehingga para ahli cendekiawan muslim, para kiai, setiap muktamar Muhammadiyah berkumpul membedah tentang Al-Quran dan hadis yang butuh diterjemahkan itu secara baik dan benar. Kalau kita di Indonesia keluarnya kurma, jadi rame, Bu. Ya, kurma pada bosok, Bu. Ya. Tetapi karena ada pemikiran, oh iya, di sana makannya makanan pokoknya pakai kurma, di sini beras, maka jadilah beras. Ya. Nah, ini Ibu memahami. Maksud saya dalam kajian sekarang itu seperti itu, Bu. Kalau difahami dengan tadi yang tidak setuju, ya apa sih? Kayak bikin ribet, bikin susah gitu ya, mudik. Belum lagi mobilnya dapat sewa, pinjem. Outputnya nanti di masyarakat mau pamer, mobilnya anyar, jebule oleh nyilih, Bu. Nah, itu penyakit ria muncul di sana. Belum lagi ya
sebelum lebaran hutang bank yang bersifat konsumtif. Ya, artinya mendolimi diri dengan hutang untuk pamer, untuk ria, untuk berpoya-poya. Wis dosa kabeh bu isine. Nah, namun demikian Islam itu lewat gerakan dakwah Islam Muhammadiyah memberikan solusi yang sangat baik. Nah, ini ternyata ada latar belakang atau landasan hukum tentang mudik dan halal bihalal berdasarkan Islam. Yang pertama, dibolehkannya mudik itu ternyata berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu, ya, ukhrijtu minki ma kharajtu. Jadi kata Nabi, alangkah indahnya dirimu wahai kota Mekah, engkaulah yang paling kucintai, kata Nabi. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, kata Nabi, pasti aku akan tinggal di sini. Itu saking kecintaannya terhadap tanah kelahiran. Nah, ini berarti kita belajar juga sejarah Nabi. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, ya. Kenapa di tahun gajah? Nah, karena pada saat tahun-tahun itu, tahun gajah itu terjadi peristiwa kezaliman Gubernur Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun qadarullah, kesombongan Abrahah dihabisi oleh utusan Allah yang namanya burung ababil, mengambil kerikil-kerikil dari neraka, kemudian dilemparkanlah sehingga orang-orang yang akan menghancurkan Mekah dan Ka'bah tersebut hancur lulur seperti daun dimakan ulat. Surat nopo kelingan boten? Surat Al-Fil. Saya senang bu kalau ngisi di ibu-ibu Aisyah, cerdas-cerdas nih. Saya jujur bu, saya pernah disambati ngisi halal bihalal, padahal Kiai Muhammadiyah, saya ustaz dari Muhammadiyah, tapi diundang oleh ibu-ibu Patayat, ya, tentang tafsir kitab Al-Barjanji, pada bengong, sampai ustadznya, kiainya ikut pengajian bu, sampai saya jujur untuk merangsang dan memotivasi supaya pada cerdas, saya keluarkan uang 100 ribuan gitu, mas, yang bisa jawab saya kasih 100 ribu. Pada mendel mawon, tapi di sini tanpa dikasih emeng-emeng, tanpa dikasih iming-iming, luar biasa. Itulah yang namanya kita sedikit tetapi seperti garam bu. Mudah-mudahan ibu nggih. Jadi meskipun sedikit, tapi kalau masuk ke gulai jadi tambah gurih, masuk ke sayur asem tambah sedap gitu ya. Tapi kalau yang banyak tanpa garam rasanya hambar. Kita berdoa semoga kita bermuhammadiyah, beraisyah seperti itu. Kita tidak boleh malu dan rendah diri, harus bangga bermuhammadiyah dan beraisyah bu. Karena kebanyakan kesufian dari Aisyah dan Muhammadiyah adalah selalu pengen jadi orang Islam yang mengedepankan amal. Artinya selalu mencerahkan, berbagi ilmu, berbagi uang. Ya ini kan contoh. Kalau di sana pengajian rebutan datang, ternyata ngarep-ngarep berkat. Ya, tapi kalau di sini pada berlomba-lomba memberikan infak terbaik. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang kesufiannya itu selalu beramal, memberikan sesuatu bantuan kepada pihak-pihak lain. Begitu, guys, sepakat ibu? Nah, ini hukum awal dari mudik itu dari kecintaan Nabi terhadap kota kelahirannya yaitu Mekah. Nah, ini yang menjadikan landasan bolehnya kita mudik. Nah, tentunya dengan niat yang bersih, niat yang suci. Saya pulang kampung, di sana ada ibu, di sana ada sanak famili, ada bapak dan sebagainya.
Meskipun ibu bapak kita sudah meninggal, tapi ada saudara-saudara tercinta yang ingin bertemu dan mencurahkan kekangenan yang sekian lama tidak bersua. Nah, ini kebolehannya seperti hadis tadi. Oke. Nah, kemudian kebolehan tentang mudik juga dilatar belakangi dengan adanya sholat safar berikut doa yang selalu dibaca oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata sholat safar dan doanya itu menjadikan latar belakang untuk dibolehkannya kita bepergian, dalam hal ini mudik, ya. Yang baru umroh dan baru haji sinten? Ada enggak? Ada ya? Masih kelingan ya Bu, sing paling anyar, yang paling baru haji dan umroh sinten? Ada di sana doa setelah sholat safar, ya. Allahumma anta, ya, is-sahibu fis safari wal khalqifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika miwa'sa'a, ya. Di sana bisa juga miwa'sa'is safari wa kabatil mungdhari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini ternyata doa setelah sholat safar menjadi latar belakang kebolehannya kita mudik, ya. Ternyata doanya itu indah. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti dalam keluarga. Kita selalu berharap di dalam perjalanan itu selalu dilindungi dan ditemani, dinaungi oleh barokah Allah. Dan Allah itu jadikan sebagai teman yang menjadi pelindung di dalam keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan perjalanan yang hiruk pikuk, ya, yang banyak bahaya, dan dari kesedihan tempat kita kembali. Kemudian di dalam doa orang yang teraniaya dan dari pandangan yang menyedihkan dalam keluarga dan harta. Ini doa yang selalu dipanjatkan ketika kita sedang shofar. Jangan shofar mau mudik yang dipikiri apa? Sampai panci wajan dibawa Bu, sehingga motor jadi cek Sunda mah angkuribung, ya. Terlalu banyak membawa bawaan yang terlalu over sehingga berdampak menyebabkan kecelakaan. Kalau kita jatuh, bukan kita hanya yang bundas atau yang luka, tetapi menyebabkan pihak-pihak lain jadi repot. Tenaga puskesmas harus piket, ya, di pos-pos mudik. Kemudian Pak Polisi sibuknya luar biasa. Nah, ini akibat mudik yang tidak dilandasi dengan niat suci ajaran agama. Nah, berikutnya apa yang melatar belakangi tentang kebolehannya mudik, ya, ini pedoman-pedoman ini kita peroleh dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ternyata Muhammadiyah itu menjadi pelopor mudik yang syar'i, mudik yang sesuai dengan landasan Islam, ya. Kebolehannya mudik ternyata ada ahkam tentang hukum meringkas sholat atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, ini ora pati-pati Allah membolehkan sholat digabung, misalnya duhur kali asar, ya, kemudian maghrib kali isya. Nah, niku mboten pati-pati, kata usul fikihnya begini, ora pati-pati Gusti Allah membolehkan hal tersebut, berarti dibolehkannya kita perjalanan jauh, dalam hal ini mudik, Bu. Nah, ini Islam itu indah tadi, ya. Ternyata bukan aturan mudik haram. Mungkin orang akan mikir-mikir, duh, kayak udah di wong Islam kayak kangelan temen ya. Mudik orang oleh halal bihalal mboten asal. Nah, ini karena ada, ya, contoh misalnya ada salah satu organisasi agama Islam yang mengharamkan seni atau seni musik, ya, itu haram. Padahal orang Aisyah ada Maras Aisyah, ada Maras Muhammadiyah. Berarti kita dianggap
orang yang selalu melakukan keharaman. Nah, itu karena memahami Islamnya sesuai dengan konseptual. Jadi hadisnya itu memang ada, Bu, hadis yang mengatakan haram hukumnya musik, ya, seni suara, itu memang betul. Tetapi asbabul wurudnya, sabab-sabab turunnya hadis tersebut, wong Kanjeng Nabi lagi khutbah di dalam masjid, misalnya seperti sekarang kita bayangkan seperti ini, tiba-tiba ada rombeng monyet, ya, atau ada misalnya yang ngamen zaman sekarang yang heboh, ada gendang, ada gitar, ada suling. Kemudian orang yang sedang mendengarkan khutbah berduyun-duyun meninggalkan khutbah, lari kepada musik, sehingga musik itu diharamkan dalam posisi yang seperti tadi. Nah, inilah belajarnya berislam lewat Muhammadiyah itu indah, nikmat, dan tidak kaku, ya, melalaikan Allah tapi datang kepada kedzaliman, itu yang dilarang. Tetapi kalau misalnya maju tergentar, ya, kemudian syukur, ya, lagu syukur, kemudian lagu tentang jihad, apa haram? Nah, ini ada sahabat-sahabat kita yang sampai tidak melihat asbab wurudnya sehingga haram hukum musik. Nah, ini lagi rame. Lanjut, ya. Sekarang berarti yang membolehkan itu meringkas sholat atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Itu bisa sholat jamak, takhir, takdim, atau qashar, takdim atau takhir, ya, itu boleh. Nanti kalau belajar itu nanti kita belajar usul fikih, Bu. Nanti kapan-kapan, ya. Ini secara garis besar dulu. Di sana hadisnya begini, wa idza darabtum fil ardi, ya, falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholah. Itu begitu. Ketika kalian bepergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Terkait tentang nanti ada fikih, jaraknya sekian, jaraknya sekian, itu adalah pemikiran. Tetapi ada juga sebagian ulama bukan hanya jarak, tetapi waktu. Bisa saja, Bu, jaraknya dari sini ke Banjarharjo, tapi dari Sakinah sampai ke Banjarharjo ternyata berjam-jam karena ada mobil terbalik di jalan sehingga tidak bisa pulang ke Banjarharjo pada saat waktu yang ditentukan untuk sholat. Maka qashar di sana boleh. Boleh, bukan hanya jarak. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya ngaji dulu, ya, Bu, ya, itu harus jarak sekian sampai sekian. Nah, bisa juga Nabi memberikan contoh, bukan hanya qashar. Ternyata Nabi juga pernah sholat di atas punggung unta, ya. Jadi itu membolehkan kalau kita pergi haji. Wah, ini kalau di qashar ternyata padahal masih bisa nyampe di sana, tapi di sana kita boleh melakukan sholat di dalam kapal terbang. Nah, ini nanti kita pelajari lebih rinci. Itulah pentingnya kita ngaji seperti ini. Nah, kemudian yang membolehkan tentang mudik dan seputar halal bihalal juga, ini puasa ini bisa ditinggalkan karena alasan safar atau bepergian, ya. Sebagai musafir itu puasa boleh ditinggalkan, tapi hukumnya wajib diganti setelah bulan Ramadan, tentunya sejumlah yang ditinggalkan. Nah, masih ingat ini, nggih? Itu rangkaiannya tentang saum, itu surat Al-Baqarah ayat 183, 184 sampai 185. Ini petikannya, potongnya saja, ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Di mana? Pada hari-hari yang lain. Ini petikan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu termasuk salah satu ayat yang membolehkan mudik dan sekitar halal bihalal. Nah, sekarang banyak hadis yang mengatakan merajut silaturahim akan memperpanjang umur,
memperbanyak teman, memperbanyak rizki dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga hadis-hadis yang melatar belakangi tentang halal bihalal. Kemudian ada juga yang mengatakan berkumpulnya, berjamaahnya, makan bersama, sholat berjamaah dan sebagainya itu merupakan sebuah keniscayaan Islam di dalam kita menjaring sebuah silaturahim, bentuknya kumpul-kumpul seperti ini. Apa ada yang namanya halal bihalal cuma berdua, Bu? Saya sama istri berpisah dari Jakarta dan Banjarharjo. Mi, kita halal bihalal ya, gitu ya, berdua saja. Itu mah bukan. Kata orang berbesma namanya indahoy. Ini guyon setitik. Tapi halal bihalal itu biasanya dikemas pada acara jumlahnya seperti kita sholat berjamaah. Begitu. Banyak pula ayat-ayat suci Al-Quran yang kalau dijabarkan satu persatu ini rupanya tidak cukup waktunya. Yang penting garis besarnya ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membolehkan tentang hukum mudik dan halal bihalal. Lantas menjadi terlarang itu kira-kira seperti nopo, Bu? Nah, kita bisa menghukumi mudik kita atau halal bihalal yang dilakukan oleh kita bisa menjadi haram ini apabila satu, biasanya segala perbuatan itu harus dilandasi dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, ini kan pinter-pinter ibu-ibu nih ya. Jadi sesuatu perkara itu tergantung daripada niatnya. Nah, kemudian niat juga harus diikuti dengan proses. Ya, prosesnya, niatnya bagus tapi kadang-kadang prosesnya juga jahat atau menzalimi. Ya tetap, Bu, ibarat makan tidak ada lauknya, tidak ada sayurnya. Serat melebune, Bu. Nah, ini berarti tadi niatnya bagus, kemudian prosesnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sesungguhnya akan merubah nasib kaum ya apabila kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Bayangkan kalau umat Islam sudah anti mudik, mudik haram, halal bihalal haram itu ya. Jadi kapan kita bertemu seperti ini? Ya kita berorganisasi saja, berkumpulnya orang banyak dilarang. Akan dirubah oleh Allah seperti apa kalau orang sudah tidak mau bersilaturahim? Yang penting lu gue kata orang Betawi gitu ya. Urusan lu, urusan gue. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah tidak memahami Islam secara tadi gerakan wasatiyahnya Muhammadiyah. Pripun? Oh, nggih. Begini, Bu. Sebenarnya kalau dalam situasi seperti sekarang, jika hal-hal tersebut tidak memungkinkan kita bisa hadir karena tadi bahaya, nilai maldorotnya lebih banyak, untuk sementara boleh, yaitu menjadikan perantara, pakai WA, grup WA, video call ya. Pangapura nggih, boten saged wangsul dulu gitu ya. Ini jualannya begini-begini. Itu salah satu cara saja, Bu, ya. Tapi tadi yang namanya barokah. Jadi kalau kita berjamaah kemudian berjamaahnya lewat WA seperti Zoom meeting gitu ya. Kan Zoom meeting juga ada ya. Sekarang ibu-ibu guru mungkin sering ya atau profesi yang lain. Yuk kita meneruskan tentang tata kelola dan aturan-aturan yang melekat pada sebuah profesi. Zoom meeting terus itu ya, Bu. Nggak pernah ketemu anak buahnya, nggak pernah ketemu sama pimpinannya nggak ketemu sama anak buahnya. Itu akan ada rasa hambar. Ya, itulah yang disebut dengan barokah Allah. Jadi kita juga perlu kumpul-kumpul begini. Nah, tadi niatnya bagus, kemudian prosesnya juga bagus, ya. Jadi yang membuat jadi haram, niat kita sudah busuk, Bu. Mudik itu sudah busuk niatnya. Nah, saya mau pulang kampung dulu pernah terhina oleh tetangga. Pernah diejek, loh melarat orang muda-muda. Nah itu pernah kena omongan yang sakit. Kemudian dia dendam. Dan dia akhirnya pas dapat kesempatan
memiliki harta yang banyak, kemudian mobil yang bagus, istri dan anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Inilah kesempatan saya membalas orang yang menyakiti aku. Nah ini niatnya sudah jahat. Prosesnya misalnya begini Bu, karena dia sudah kaya dan sudah jadi pejabat, nyewa fatwal, orang lain gak boleh lewat, mobil dia saja yang harus lewat, ya, menyakiti orang-orang lain. Kayak bupati, pejabat mau lewat, semuanya suruh minggir. Kan bisa saja. Dulu ada pernah Bu, orang Brebes ini, teman saya malah pulang haji supaya hebat itu nyewa helikopter. Nah, itu pernah terjadi ini. Nah itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, dari Jakarta sampai ke sini belum waktunya untuk nyewa helikopter. Tapi kalau tersembunyi niat yang wow gitu ya, itu yang mungkin oleh Islam dilarang. Kita buatan angsal menyebutnya, kita contoh mawon nggih. Ini nggih. Nah, nggih. Itu mudah-mudahan diampuni beliau, kemudian tidak dicontoh keburukannya, namanya manusia biasa, tapi beliau juga banyak hebatnya, ya, banyak jasanya untuk wilayah kita. Nah itu nadar ini begini, saya dengan istri pernah Bu nadar, kalau saya punya anak laki-laki, saya sampai mintanya di depan Ka'bah Bu, di Multajam, di Hijr Ismail, di Makom Ibrahim. Ini orangnya saksi hidupnya masih ada. Ya Allah Gusti paringono anak lanang, ya, karena beliau tuh keluar lagi putri, keluar lagi putri, keluar lagi putri. Pas keempat minta ke sana, alhamdulillah pulang tuh kontan Bu, kasih anak laki-laki. Saking gembiranya, saking senengnya, konang besok lamun sunat pananggap festival buruk. Nah, begitu saya diskusi, festival kok buruk? Kalau festivalnya misalnya Qiraatil Quran atau apa yang bagus, mungkin oleh saya dianggap. Saya juga akhirnya melarang. Tapi kalau suami melarang, Mas Toho, serba ini, serba itu, serba hukum. Ini kan cuma sekali gitu ya. Biasa kalau wanita Bu. Akhirnya supaya diobatinya lebih tenang, dibawalah ke guru saya, ya, dinasihati. Itu adalah nazar yang harus dan wajib ditolak, diganti yang lain. Kalau misalnya kita pernah orang tua kita, besok lamun konda di wong sugih, bapak tulung kalau sudah meninggal, tanggapan tarling pitung dina pitung wengi gitu ya. Itu nadar yang seperti itu, nadar yang wajib ditolak. Nah, banyak mudorot. Banyak mudorotnya Bu ya. Kalau misalnya niatnya gini, Pak izin go nanggap tarling pitung dina pitung wengine disumbangkan saja ke masjid atau ke majelis taklim, insyaallah Allah Maha Pengampun atas niat yang buruk diganti kepada niat yang baik. Begitu nggih? Sepakat nggih? Berarti hukum mudik dan halal bihalal menjadi terlarang karena niat dan prosesnya yang jahat atau tidak baik. Yang kedua, nah ini kalau prosesnya, pelaksanaannya kemudian membahayakan dan merugikan pihak-pihak lain dan tidak mendidik kepada anak turun dan generasi kita, itu pun hukumnya menjadi terlarang atau menjadi haram. Ini kalau yang mendengarkan di luar, kalau yang mendengar sepotong-sepotong, wah ini payah ini. Ada Ustadz Muhammadiyah kok katanya haram mudik, haram halal bihalal. Kalau mendengarkannya sebelah Bu. Nah ini komennya nanti langsung ini. Nah ini di sini. Itulah pentingnya ngaji seperti ini. Satu tadi niatnya ria, pamer dan berniat jahat dan sebagainya itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, prosesnya, pelaksanaannya itu sangat-sangat membahayakan. Membahayakannya kepada siapa Bu? Fahsya dan mungkar. Fahsya itu kepada diri sendiri. Misalnya contoh caranya, wong habis hutang bank yang rencananya untuk modal usaha biasa,
yang namanya biasanya ini Bu ya, ini biasanya mudah-mudahan di ibu-ibu kita nggak ada, tapi kalau di sana mungkin masih banyak. Biasanya jin itu apa ya, mencala putra mencala putri, ngertos betul? Mencala putra mencala putri, jadi seperti berubah-ubah wujudnya, tapi lebih banyak kalau di kalangan keluarga itu menjadi kalangan jin wanita dan dalam bentuk manusia. Surat Anas ya, minal jinnati wanas. Jadi setan penggoda kita itu biasanya bisa dalam bentuk jin yang asli, yang selalu berbisik, yang yuwas wisu fi sudurinas, yang suka membisik-bisikan di dalam rongga dada kita. Misalnya Bapak Nepan nyumbang masjid 1 juta, jar Ibu Nepan kakean 50 apa ya 500 saja, karena lagi banyak setoran, anak harus bayar SPP dan sebagainya gitu ya. Nah ini biasanya begitu. Itu iya, itu jin wanita. Ini minal jinnati wanas, dalam bentuk manusia yang nyata ya. Nah itu biasanya yang berbisik setelah hutang untuk modal, kok anu pala tas mudik kita nanti ada usaha-usaha yang lain. Ternyata kebablasan, habis mudik ini harus dibeli, kemudian harus mecingi. Nah mecingi, ngertos sih mecingi gitu. Mecingi niku bagus Bu sodako, tetapi kalau mecingi itu kira-kira mendidik anak-anak kita menjadi pengemis, ini yang jadi bahaya ya. Nah, tapi kalau misalnya mecinginya, nah sini coba baca surat-surat pendek sampai apa bisanya ke cucu gitu ya, atau ke ponakan itu ya. Wah saya sudah sampai surat An-Naba amma yatasaalun, itu bisa ini ya. Nih bonus lebaran ya, itu bagus. Tapi kalau kita mecinginya, nah Ndu sudah beli mercon kembang api berapa gitu loh ya. Nah itu menjadi terlarang. Sama Bu, yang namanya hukum mudik dan halal bihalal ternyata seperti pisau, tergantung siapa yang pakainya. Kalau yang pakainya perampok buat bunuh orang, kalau yang pakainya orang-orang yang soleh buat sembelih untuk makanan kita dan untuk hewan kurban. Nah inilah indahnya kita menuntut ilmu seperti sekarang. Ini membahayakan, merugikan pihak-pihak lain. Ini pihak sendiri aja rugi Bu. Waduh, setelah mudik selesai, kemudian balik lagi ke Jakarta, lara untu Bu. Bukan untunya bolong atau bengkak, lara untu itu maksudnya, waduh hutangnya banyak, ternyata tidak bisa mengembalikan, pusing 7 keliling. Ya, usahanya lagi situasi seperti sekarang belum bisa berkembang, mumet Bu. Stres, habis stres sakit, masuk rumah sakit, duit yang tadinya untuk modal usaha jadi habis. Ini yang membahayakan fahsah atau diri sendiri. Yang membahayakan orang lain siapa? Misalnya contoh, mobil merasa kecil ya, sot jalan yang harusnya tidak boleh dilewati oleh mobil untuk motor, kita masuk ke jalur motor sehingga jadi macet total. Sing gede beli gelem ngalah Bu, ya. Mumpung lagi macet gitu ya, lagi pada kangelan jalan, mobilnya tinggal di tengah jalan, dia malah makan lengko dulu sebelum lengkonya habis, tanpa atau pantang untuk naik bis lagi atau naik truk lagi. Ini yang dimaksud membahayakan dan merugikan pihak-pihak lain, sehingga jalan raya jadi macet dan sebagainya. Belum lagi dengan macetnya ada polusi gas emisi, terganggunya kepentingan umum, semua jadi repot ya, rumah sakit penuh gara-gara kecelakaan. Itu yang dimaksud membahayakan dan merugikan pihak-pihak lain. Artinya kita yang paham, berikan edukasi, penyuluhan yang baik kepada keluarga kita. Ayo, kalau bisa mudik sebelum lebaran maka ambil, tapi kalau tidak bisa sabar, nanti kira-kira kita lihat peluang-peluang yang aman. Begitu nggih? Nah, yang nomor 3, menimbulkan masalah baru yang merusak, ya. Jadi niatnya bagus, halal bihalal, mudik gitu ya. Ternyata setelah mudik ketemu teman, ini biasanya anak-anak muda nih, ya, pesta kembang api, pesta mercon gitu ya.
Sampai-sampai tetangga yang sakitnya jantung meninggal mendadak gara-gara kita pesta mercon. Kalau di desa masih banyak, Bu. Di tempat saya di sana banyak. Kemarin ada orang Losari saja, Bu, jantungnya kumat sampai dirawat di tempat saya itu gara-gara kaget dengan mercon tetangganya. Padahal tadinya sudah sehat, Bu. Ya. Itu astagfirullahaladzim. Ya, itu makanya. Yang lebih jahatnya lagi, pulang kampung ketemu teman-teman pesta miras. Ya. Dan kemudian dikemas dengan banyak hajatan, kondangan. Dengan kondangan, kemudian dalihnya mumpung sekalian halal bihalal hajatan, Bu. Utang bank lagi. Ya, sing biasane orang tahu nanggap orjen utangnya utang bank, Bu. Begitu selesai hutangnya banyak, stres lagi. Nah, ini yang seperti itu yang tidak boleh, menimbulkan masalah baru yang sangat merusak. Nah, ini kalau yang halal bihalal apa? Biasanya dikemas dengan acara tadi reuni, ya, halal bihalal karena sekalian situasi lebaran. Tadi yang CLBK. Kemudian CLBK ngerti sih mungkin? Cinta lama bukan berlabuh kembali. Cinta lama belum kelar. Oh, belum kelar. Ini ada lagi. Nah, bisa cinta lama belum kelar. Cinta lama balik kembali gitu ya. Ini nah, itu yang seperti itulah. Itu cinta setan, Bu, ya. Jadi kalau halal bihalal ternyata memang betul apa yang terjadi dan digambarkan dalam CLBK pun terjadi, mestinya kita sebagai muslim kita harus sadar diri. Kita sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu. Ya sudahlah, kita saling mendoakan saja. Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk bersatu. Semoga antum atau kamu lebih bahagia dengan pasangan yang sekarang. Kan begitu indah ya, saling mendoakan. Nah, sampai jam pinten biasanya, Bu? Asar selesai nggih? Nah, ini sedikit tentang mudik dan halal bihalal. Jadi kesimpulannya begini, Bu, ya. Jadi yang namanya halal bihalal itu saling memaafkan, saling menghalalkan kekurangan-kekurangan kita kepada pihak-pihak lain. Mohon maaf, misalnya contoh begini, saya kemarin membangun rumah. Sebelum lebaran kita harus ada rehab-rehab sedikit. Ternyata yang dipamitinya tetangganya tidak ada, Bu. Adanya mung putrane gitu ya. Putranya tidak menyampaikan. Kadang-kadang di sana terjadi dusta di antara bertetangga, ya. Anaknya, ya itu mah lagu, Bu. Nah, jadi anaknya tidak menyampaikan. Ternyata kebetulan di samping kamar kita itu misalnya punya kolam ikan yang harga ikannya mahal-mahal. Ya. Tetangga yang sedang membangun ternyata semen sama adukannya jatuh kepada kolam kita. Sehingga terjadilah kematian kematian massal dari ikan-ikan kita. Mau jengkelnya bukan begini, saking jengkelnya sampai seperti ini, Bu, ya, saking jengkelnya itu. Tapi kalau sama tetangga, apalagi ini halal bihalal dan sebagainya, nah di sanalah tempat ya yang paling indah untuk berhalal bihalal dalam suasana lebaran. Bukan berarti ada sahabat-sahabat kita bid'ah yang namanya minta maaf di suasana lebaran. Karena ada ayat dan hadis yang mengatakan sebaik-baik muslim adalah yang memaafkan dosa orang lain. Jadi sebelum mereka minta maaf, maka kita sudah memaafkan dosa-dosanya mereka. Misalnya contoh begini, Bu, jangan sampai kita dimintai maaf. Ada tetangga yang misalnya sampai membuat bangunannya itu membuat ikan kita mati massal misalnya gitu ya. Ya sudahlah, mungkin sudah bukan rezekinya kita, ikan ini memang harus mati. Tapi tetap menyampaikan dengan cara bagus ya, Bu, Pak, saya mohon maaf ini mumpung lebaran. Tapi besok lagi kalau ibu bapak mau bangunan gitu ya, tolong lihat kanan kiri atas bawah tetangga.
jujur ini saya minta maaf, barangkali selama ini saya dongkol sama sampean. Karena apa? Ikan kami mati massal gara-gara kecemplungan adukan semennya sampean. Sampaikan Bu, jangan sampai cuma mohon maaf lahir batin, maaf apa nih ini gitu loh. Jadi nanti gini Bu, sama seperti ibu menghutangkan. Dulu menghutangkan beras 5 kilo. Ketika misalnya yang bayar juga menyampaikan, Bu, iki saya ada rezeki, alhamdulillah, ini saya membayar hutang pada ibu 5 kg beras zaman dulu. Nah, kalau misalnya mau memberi tanda terima kasih, niki wonten rezeki tambahan, nuwun sewu titip kangge lare, paringi yotro untuk ucapan terima kasih. Tapi kalau kita memberi maaf tapi loh, utang 5 kilo zaman biyen, namun saya ini nggak tuku beras oleh sekintal. Nah itu yang tidak boleh ya. Namanya hutang itu kan ta'awun, tolong menolong. Nah ini biasanya perkara-perkara yang sangat melekat kepada hubungan silaturahim, saling memaafkan ya. Jadi kalau misalnya begini Bu, ada Bu, ini saya pernah ditanya pada saat pengajian, Pak, saya pernah berbuat dosa pada istrinya sampean. Misalnya pernah mengatakan cinta, pernah merayu, apalagi sudah pernah melakukan cinta gelap dengan istri orang lain. Itu kan kudu cerita Pak, mestinya memang harus begitu. Jadi harus minta maaf. Itulah dosanya zina, itu sangat berat. Coba bayangkan, kalau kita pernah berzina dengan orang lain yang sudah mempunyai suami, kemudian sekarang kita bertobat, itu Allah nggak bakal ngampuni sebelum kita minta maaf kepada pemilik istrinya. Apakah ada yang sanggup kalau suami dipamiti, Pak, saya mohon maaf, dulu saya pernah numpaki bojone sampean, coba gitu. Nah, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Abot, maka kita jangan sampai berbuat yang zina. Nah itu tadi saya kenapa harus menyampaikan CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, wala taqrabu zina. Perbuatan yang mendekati zina saja dilarang, apalagi zina. Nah kemudian supaya kita menjadi orang-orang yang taat tidak berzina, maka kita harus punya kekuatan, pondasi yang kuat. Seandainya saya laki-laki punya anak perempuan dijinahi oleh orang lain, apakah rela? Ada Bu yang rela? Ibu yang punya anak perempuan dijinahi orang lain? Nah ini betul ya. Jadi ceritanya ya. Ini tapi besok kalau cerita jangan langsung menyebut gitu Bu. Kalau misalnya orang Indramayu demo orang-orang Indramayu ini, tidak boleh begitu ya. Pokoknya ada lah. Jadi kita belajar ngaji itu harus ini. Karakter-karakter yang seperti itu yang melekat kepada bernostalgia, kemudian dikemas dengan halal bihalal, reuni dan sebagainya, yang akan menimbulkan perselingkuhan dan CLBK seperti ini maka hukumnya haram. Padahal yang namanya CLBK seperti itu, kalau sampai kita melakukan perbuatan yang sangat keji, zina, itu dosanya berat. Minta maafnya harus terus terang. Kira-kira gimana Bu? Misalnya gitu ya. Berapa Bu? Nah ini zina mata, zina hati gitu ya. Tapi kalau ngeliriknya misalnya gini Bu, ngeliriknya tidak anu ya, Masya Allah, ini ciptaan Allah luar biasa. Tapi jangan unggah apa ya, seandainya dia milikku, itu yang tidak boleh Bu. Nah kalau nggak ngelirik nanti kayak kacamata kuda, nanti nggak kelihatan ya. Nah, sebenarnya kalau diurut satu persatu yang namanya hukum mudik dan halal bihalal, jadi kalau seperti sinetron itu harus satu episode ya. Misalnya niat ria dan pamer, itu kita membahas ria, ternyata ria itu salah satu penyakit hati. Dosanya apa? Surat Al-Maun saja mengatakan, aro'aita, tahukah kamu, yukadzibu, yang mendustakan, bidin,
pada atas nama agama. Ya, fadzalika, maka itulah yad'u yang menghardik al yatim, anak yatim dan seterusnya. Salah satu orang-orang yang senang riya, senang pamer. Nah, itu berarti para pendusta agama. Jadi orang yang suka pamer. Kalau yang sekarang pengajiannya Bu, niatnya saya mau ngaji, mau ketemu sama Pak Toha gitu ya. Itu bukan hanya mau pamer emas, cincin. Saya misalnya mau pamer suara yang paling indah dan seperti suara emas. Suara emas tahu nggak Bu? Emas kalau banyak dibikin gelang kerincing, dilemparkan kerincing gitu ya, itu bagus sekali, suaranya jernih gitu ya. Beda dengan suaranya timbel, kedeprak gitu, nggak enak gitu ya. Nah, itu niat yang bagus dengan ngaji, pamer kepada ustadznya saja itu tidak boleh. Tapi kalau melantunkan dengan suara yang indah dalam rangka beribadah kepada Allah, supaya orang yang pada ngaji tidak pada ngantuk, kemudian supaya tertarik dan menjadi motivator, menjadi motivasi supaya pada gemar baca Quran, itu merupakan amal ibadah yang sangat luar biasa. Karena apa? Ada hadis yang mengatakan sebaik-baik amalan adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Termasuk pengajian pada siang hari ini, insya Allah meskipun judulnya biang lala, mudik dan halal bihalal, tetapi ini merujuk kepada Quran dan Sunnah. Termasuk kita orang-orang yang beramal terbaik, yaitu belajar Al-Quran, dan apabila kita mengamalkan dengan baik dan benar, insya Allah Allah akan memilih kita menjadi orang-orang yang akan kaya. Kaya apa? Kaya barokah, akan dipilih oleh Allah menjadi para penghuni Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang gambarnya surga itu di bawahnya mengalir air, sungai ya, ikannya pating kelipir ya, luar biasa indah, pating kemericik ya. Pengen dahar piringnya pada taka dewek. Zaman dulu kita enggak ini Bu, enggak percaya, oh iloken guling pada taka dewek, permadani pada bisa gelar dewek gitu ya. Zaman sekarang Bu, mobil saja bisa gelari dewek, bisa posisi duduk ya. Kemudian TV bisa bunyi sendiri, bisa melek dewek dan sebagainya. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Jadi sekali lagi dalam rangka Lebaran, mari kita saling mengikhlaskan, menghalalkan sesuatu kesalahan, kekurangan kita terhadap teman, sanak saudara, famili, supaya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja pengajian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.